Selamat berjumpa Malam. lagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dalam Pungta malam ini. Sebelum kita memulai acara ini, baiklah kita membuka dengan doa. Saya mohon kesediaan salah satu dari Bapak dan Ibu. Silahkan, siapa yang bersedia? Hmm, saya minta bantuannya Mbak atau Ibu Dina. Bisakah? Baik, Ibu. Ya, silakan. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Allah, Putra Allah yang tunggal. Ajarilah agar aku memiliki kemurahan hati sejati, agar aku melayani Engkau sepantasnya, agar aku memberi tanpa menghitung biaya, agar aku berjuang tanpa memperhatikan luka, agar aku bekerja tanpa mencari istirahat, agar aku mengorbankan diri tanpa memikirkan imbalan, asalkan aku tahu bahwa aku melakukan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Mbak Dina. Baik, Bapak dan Ibu, kita telah mengikuti Pungta yang keempat pada 2 hari yang lalu, tanggal 19, tentang relasi Ignatius dengan Bunda Maria. Mari Bapak dan Ibu, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk hening sejenak, merefleksikan Pungta keempat yang lalu, yang nantinya kita akan menyampaikan refleksi itu dalam percakapan rohani di breakout room. Mari kita hening sejenak. Kita akan mendengarkan refleksi dari Mas Felix. Silakan. Baiklah, karena ada sedikit kendala, maka saya akan mengulang pertanyaan refleksi. Bapak dan Ibu, silakan tetap mengheningkan, tetap dalam keadaan hening. Saya akan membacakan refleksi Pungta yang keempat. Siapakah Bunda Maria bagiku, dan apakah peranannya bagiku? Apa yang mau kuletakkan agar aku berubah, dan perubahan apa yang ingin kuupayakan? Baik, Bapak dan Ibu, eh, refleksi ini nanti kita akan bawakan dalam percakapan rohani di breakout room.
Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan masuk ke breakout room. Bagi fasilitator yang belum merename, mohon menambahkan angka 0 di depan nama. Pembagian kelompok dilakukan secara random dan dalam satu room akan ada satu fasilitator. Waktu yang diberikan dalam percakapan rohani di breakout room hanya 25 menit dan percakapan dilakukan dalam 3 putaran. Jadi mohon Bapak dan Ibu bisa membagi waktu dengan seefisien mungkin. Bagi kelompok di board yang nanti itu tidak memiliki fasilitator, mohon kesediaan salah satu peserta menjadi timekeeper dan memastikan semua peserta sudah saling sharing dan menanggapi saat melakukan percakapan rohani. Baik, silakan panitia bisa membagikan masing-masing peserta dan fasilitator masuk ke breakout room. Kita bacakan doa sebelum percakapan rohani dulu. Oh iya, Mbak Yo. silakan. Iya, terima kasih Mbak sudah diingatkan. Mohon Ibu Teti Widyastuti bisa membacakan Ibu. Baik, Ibu. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Emmaus, berilah aku waktu yang kuperlukan untuk percakapan ini. Bantulah aku untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan, untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga aku tidak tergesa untuk berbicara. Berilah aku kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang, merasakan makna, posisi, dan keinginan setiap pembicara, untuk mengetahui apakah aku harus diam atau berbicara. Bebaskan aku untuk mendengarkan tanpa prasangka, untuk memperlakukan setiap pembicara dengan setara. Jagalah aku agar penuh perhatian dan pengertian akan pokok pembicaraan yang diangkat. Jujur dalam berpendapat dan menghormati pendapat yang lebih baik. Bantulah aku untuk menjaga pengalaman doa setiap pembicara dengan hormat, bakat dan iman mereka, dengan lembut dan menyalakan mereka dalam cinta kepada Pencipta dan Tuhan, dan melayani mereka baik dengan bahasa tubuh maupun kata. Biarkanlah Roh Kudus turun atas lingkaran ini dengan anugerah berlimpah. Akhirnya, berilah aku kerendahan hati yang sedalam-dalamnya untuk menjadi sederhana ketimbang cakap, sebagaimana Engkau telah bersikap demikian terhadap kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Teti. Selamat masuk dalam percakapan rohani Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti kan akan ada yang keluar masuk ke pental dan lain-lain. Mohon diingat salah satu teman yang ada di sana, sehingga saya bisa masukkan lagi ke room yang sama. Terima kasih. Selamat menikmati percakapan rohani. Wah, ini kalau melihat melihat keceriaan dari Bapak Ibu karena waktunya yang belum cukup ya. Kira-kira apakah ada dari Bapak Ibu yang bersedia membagikan rahmat dari percakapan rohani yang baru dilalui? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Menarik loh refleksi dari Pungta yang keempat kemarin ya, tentang relasi Ignatius dengan Bunda Maria. Mungkin Bapak Ibu juga memiliki relasi juga dengan Bunda Maria. Silakan. Bu Vero ini senyum-senyum. Silakan Bu.
Senyumnya manis nih pasti. Nanti penyampaian rahmatnya juga manis. Silakan Ibu. Terima kasih. Jumpa kembali Bu Yu. Dengan suara yang agak ngebas ini. Apa batuk. Ya. Saya akan men-sharingkan siapa Bunda Maria. Bagiku Bunda Maria itu adalah hubungan Bunda Maria itu melebihi dari kedua orang tuaku. Namun biasanya saya pada saat dalam suka atau duka itu saya sambatnya ke Yesus dulu. Ya, itu Yesus Yesus gitu terus sambil meneteskan air mata apa yang saya alami gitu ya. Namun saya selalu curhatnya ke Bunda Maria ya. Saya apa yang saya rasakan itu saya tidak pernah saya menceritakan ke kedua orang tua saya karena saya itu tidak mau mereka itu sedih gitu ya. Jadi apa yang saya alami. Jadi namun saya merasakan bahwa Bunda Maria itu tempat curhat saya itu yang saya rasakan selama ini dari dulu terlebih pada saat saya udah menikah dan sampai saat ini itu selalu devosi saya Bunda Maria. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Vero untuk refleksinya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyambung dengan mendengarkan dari Mbak Yudit yang akan memaparkan punkta yang kelima dengan judul Donas Ines Pascual, Mengasihi Tanpa Syarat. Mari kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh agar kita mengerti refleksi dari punkta yang akan disampaikan oleh Mbak Yudit. Silakan Mbak Yudit. Oke, terima kasih Mbak Yohana. Saya izin share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Untuk malam Sudah. ini wanita di sekitar Inigo yang akan kita renungkan adalah Donna Ines Pascual. Donna Ines Pascual ini adalah wanita pertama yang ditemui oleh Ignatius dalam perjalanan persiarahannya. Ia adalah seorang janda kaya dari Manresa, sempat menikah 2 kali dan menjadi janda di usia muda, dia memiliki kelas yang sama, sebenarnya selevel dengan Ignatius Loyola. Dan yang menarik adalah pada waktu masih ingat waktu kita menonton film Inigo, pada waktu Donna Ines ini bertemu dengan Inigo, wajahnya itu memang agak-agak ini ya, agak-agak sombong ya. Dia bilang udah banyak nih bangsawan-bangsawan yang menjadi peziarah, bilang. Tapi apa yang berbedanya dari kamu gitu loh. Ketika itu kan Inigo habis mengemis dan membagi-bagikan makanan yang dia dapatkan dari hasil mengemis itu gitu loh. Namun meskipun dengan tatapan yang agak mengejek mungkin ya bilang, tapi Donna Ines ini tetap percaya bahwa Inigo ini mungkin berbeda dari bangsawan-bangsawan peziarah lainnya. Bagi saya itu yang ada di
gambaran Ines yang saya dapatkan gitu. Lalu yang menarik juga adalah Donna Ines ini juga merupakan sosok bangsawan yang menurut saya berbeda dari bangsawan-bangsawan lainnya pada saat itu. Di film juga dituliskan kan ada dua wanita bangsawan yang akhirnya setelah latihan rohani dengan Inigo, mereka menjadi bangsawan peziarah juga. Mereka pergi berziarah. Tetapi Donna Ignace ini malah tidak ikut-ikutan. Alih-alih mengikuti tren pada saat itu untuk menjadi bangsawan peziarah, ia memilih menjadi bangsawan yang tetap melayani Tuhan dari lingkungan tempat tinggalnya dengan sumber daya yang ia miliki. Ia membangun rumah sakit, memberikan makanan kepada orang-orang miskin, dan seperti itu. Lalu sebagai seorang bangsawan, Donna Ines juga rendah hati ya, dengan dia bersedia untuk membuat rumah sakit, tempat tinggal untuk para pasien-pasien yang miskin, memberi mereka makan, mengizinkan Inigo untuk membantu, itu dia sudah menjadi pelayan buat sesamanya. Dan bagi saya pribadi, pertemuan Inigo dengan Donna Ines Pascual ini adalah seperti pertemuan ragtime, waktu yang tepat dengan orang yang tepat, pertemuan yang tepat gitu loh. Sehingga Donna Ines ini dan Inigo itu bisa menjadi Inigo bisa tetap menjadi peziarah, disupport oleh Donna Ines, dan Donna Ines pun bisa berlatihan rohani dengan Inigo. Dan di dalam film mungkin kita ingat pada saat Inigo diadili, ada beberapa orang yang diminta untuk menjadi saksi. Salah satunya menghakimi Inigo dengan menyudutkan, namun Donna Ines memberikan kesaksian yang membela Inigo. Ia bersaksi bahwa ia tahu kalau proses Inigo berlatih-latihan rohani, dia tahu sungguh-sungguh, dan Inigo ini tidak pernah sendirian pada saat bertemu dengan para wanita. Dan pada saat saya nonton itu, saya membayangkan di sekitar tahun pada waktu itu, Inigo sudah mendapat dia menjadi tersangka yang kemungkinan mendapat maksimal hukuman mati gitu. Menjadi saksi yang membela itu pastinya tidak akan mudah, dan tidak akan mudah. Mungkin kalau saat sekarang kita bayangkan kita diminta untuk menjadi saksi di pengadilan pun dengan proses yang mungkin akan ribet, itu nggak mudah buat kita. Namun terlihat jelas di dalam film, Donna Ignace Pascual ini tidak takut sama sekali untuk membela kebenaran. Dia tetap lantang menyampaikan apa yang ia yakini benar. Dan ini menjadi perundungan khusus untuk saya. Nah, rahmat yang mungkin bisa kita mohonkan pada malam hari ini adalah, aku memohon rahmat agar diberikan hati yang terbuka untuk menerima perutusan, untuk bisa melayani sesama dengan lebih tulus lagi dan sepenuh hati, tetap berani walaupun banyak tantangan untuk selalu berbuat baik. Nah, ini refleksi yang mungkin bisa kita renungkan untuk 2 hari ke depan. Yang pertama adalah, apakah aku sudah menerima ajakan Tuhan untuk bisa melayani sesama dengan lebih sungguh dan dengan hati yang tulus? Yang kedua, apakah aku sudah memaksimalkan sumber daya maupun talenta-talenta yang aku miliki untuk memuliakan Tuhan lebih tinggi lagi? Yang ketiga, apakah aku sudah berani bersikap untuk membela kebenaran dan tidak takut akan konsekuensi yang terjadi bila aku bersikap jujur? Dan untuk besok pagi mungkin kita bisa mendoakan doa Santo Fransiskus Assisi
Pada malam ini, mari kita doakan bersama doa Santo Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Sekian pungta dari saya. Mari kita bagikan cinta kepada sesama seperti Dona Ines, mencintai tanpa syarat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yudit. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Kita melihat sepintas bagaimana Dona Ines Pascual itu pada awal kita melihat di film itu sebagai perempuan yang angkuh, sebagai perempuan yang sombong, tapi ternyata dia penuh dengan kasih yang tanpa syarat, melayani dan bahkan membela Ignatius dengan penuh ketulusan. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pungta yang sangat menarik bagi kita, dan jika Bapak Ibu ingin merefleksikan, Bapak Ibu bisa membagikan di WA Group Buah Pesiarahan atau di media sosial LRP. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti ulang paparan pungta ini melalui akun YouTube Latihan Rohani Pemula. Dan pertemuan selanjutnya akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 23 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, dengan fokus Princess Catalina Kejutan dalam Perjumpaan, yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Gebi. Semoga Bapak Ibu tidak melewatkan kesempatan ini, karena tentunya seperti kemarin-kemarin tuh waktu saya melihat refleksi itu banyak ya yang tertarik pada Princess Catalina. Semoga yang tertarik ini bisa bergabung di Kamis yang akan datang. Baiklah, sebelum kita menutup acara ini, kita akan berfoto dulu. Silakan. Silakan teman-teman. Membuka kameranya ya. Dan senyum yang termanis untuk Yesus. Oke, dirapikan rambutnya. Senyumnya ditahan. Bentar ya. Kita di sini ada yang belum buka, kalau mau buka. Oke. Kita di sini ada 2 layar. Dan sudah selesai. Terima kasih. Silakan Terima kasih. bagaimana? Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita akan menutup dengan doa. Saya mohon sekarang Bapak-bapak ya. Pak siapa nih? Siapa yang bersedia ya? Atau Pak Eko Heri? Apakah bersedia Pak?
untuk berdoa penutup. Masih di mute, Pak. Iya, selamat malam Bu. Saya ini pakai HP, jadi tulisannya Oh, nggak kelihatan, nggak bisa baca saya. oke, Maklum. oke. Atau Ibu minta Pak. Yohana, boleh saya bantu? Oh ya, silakan. Oke, terima kasih. Mari Ibu Bapak yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah dan Maha Cinta, anugerahkanlah kepadaku dambaan yang besar untuk memahami dan mengalami kebenaran tentang dirimu, ciptaanmu, diriku, dan relasiku denganmu. Bantulah aku agar siap membuka diri bagimu dan karyamu dengan jiwa besar dan hati rela berkorban. Aku persembahkan seluruh ingatan, pemahaman, kehendak, kebebasan, dan segala yang kumiliki agar Engkau gunakan seturut kehendak-Mu yang Maha Kudus. Tuntunlah aku untuk masuk dalam keheningan yang dalam, kaya dan penuh rahmat, di mana tidak ada sesuatu pun dapat mengalihkan perhatianku dari kehadiran-Mu. Aku mohon agar Engkau menyatakan diri-Mu kepadaku pada 2 minggu mendatang dan mengobarkan diriku dengan syukur, cinta, dan pujian. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang membuat aku dapat mengabdi Engkau dengan lebih baik. Amin. Mari kita satukan dengan doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ruth. Terima Terima kasih. kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Shalom. Semuanya. Selamat malam. Selamat istirahat.